Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini di dalam membaca kitab Syarhu Salasatil Usul. Kita halaman 97 ikhwati fillah di dalam rukun iman yang keempat, yaitu al-iman birrusul. Ini adalah pertemuan yang kedua untuk al-iman birrusul. Sekarang kita membahas wal imanu birrusuli yatadammanu arba'ata umurin. Al imanu mubtada, ya. Khabarnya jumlah fi'liyah yatadammanu. Al imanu bi ini udah pasangan. Al imanu birrusul, beriman kepada rasul-rasul sebagaimana yang diterangkan di muka pengertiannya. Juga penjelasannya tentang rasul pertama, rasul terakhir, ya gitu. Khatifillah adalah yatadammanu, adalah mengandung arba'ata umurin, 4 perkara. Ya. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Yang pertama dalam kita beriman kepada Rasul, ikhwah, kewajiban yang pertama adalah kita harus beriman. Beriman bahwasanya kerasulan mereka, risalah yang mereka bawa, jadi agama tauhid, syariah, cara ibadah yang mereka bawa, itu adalah haqqun minallah. Itu adalah benar-benar dari Allah Ta'ala. Itu adalah benar dari Allah Ta'ala. Ya. Itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Kemudian juga yang perlu dicermati dengan baik tentang harusnya beriman kepada kebenaran risalah mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu seluruh rasul. Ini semua rasul. Di semua rasul itu adalah risalahnya dari Allah Ta'ala. Ditegaskan berikutnya tentang hal ini bahwasanya barang siapa yang mengingkari kerasulan seorang saja di antara mereka, maka dihukumi sungguh-sungguh dia telah mengkufuri semua rasul. Ini sangat erat sekali, sangat kuat ya. Jadi bahwasanya betul-betul kewajiban yang pertama ini dipegang baik, bahwasanya semua mereka itu kerasulannya adalah benar dari Allah Ta'ala. Mengingkari satu, maka dihukumi mengingkari semuanya. Hal yang demikian sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, kama qala Allahu ta'ala kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, firman-Nya Allah Ta'ala, kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan al-mursalin. Al-mursalin para rasul. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Jadi diperhatikan ayatnya situ, faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusuli ma'a annahu lam yakun rasulun ghairuhu hina kadzabu. Pada ayat ini surat Asy-Syu'ara 105, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka siapa? Kaum Nuh. Allah menjadikan kaum Nuh
Allah menjadikan mereka, menilai mereka, menghukumi mereka sebagai orang-orang yang mendustakan seluruh rasul. Padahal waktu itu hina kadzabu, waktu mereka mendustakan Nuh itu tidak ada seorang rasul pun selain Nuh. Rasul-rasul yang sesudahnya belum diutus. Nuh rasul yang pertama. Namun demikian Allah katakan kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Al-mursalin, ya, seluruh para rasul. Nah, ini hukum dari Allah Ta'ala. Di kita ini beragama pakai Al-Qur'an. Ya, kita ini berakidah pakai Al-Qur'an. Jadi apa kata Al-Qur'an, kita harus sami'na wa ata'na. Dan di sini kata Al-Qur'an, Allah mengatakan kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Jadi ini jelas kalau kita menerimanya, meyakininya bahwa semua risalahnya para rasul adalah benar dari Allah, sehingga mendustakan satu sama aja mendustakan semua rasul. Fa'ala wa 'ala hadza fan-nasara alladziina kadzdzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi'uhu hum mukadzibuna lil Masih ibni Maryam ghairu muttabi'ina lahu aido la siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala ma'na li bisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim yungkiduhumullahu bihi minad dhalalah wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wa ala hadha, maka berdasarkan ayat di atas dengan pemahaman seperti itu, maka orang-orang Nasara yang mereka mendustakan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tidak mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dihukumi juga mendustakan semua rasul. Termasuk juga dihukumi mereka mendustakan Al-Masih bin Maryam. Jadi dikatakan juga berarti mereka itu dihukumi mendustakan Al-Masih bin Maryam, mendustakan para rasul, termasuk mendustakan Al-Masih bin Maryam. Berarti mereka adalah tidak mengikuti Al-Masih bin Maryam. Lebih-lebih, lebih-lebih bahwasanya Al-Masih Isa bin Maryam sungguh-sungguh telah memberikan kabar gembira kepada mereka sewaktu itu, memberikan kabar kepada mereka akan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu makna kabar gembira yang diberikan kepada mereka itu tidak lain hanyalah maksudnya, yaitu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul, utusan Allah kepada mereka, yang dengannya Allah menyelamatkan kaum Nasara, yang dengannya Allah menyelamatkan mereka dari kesesatan, yang dengannya Allah memberi mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Oleh karenanya kalau mereka nggak percaya, nggak mengimani Muhammad SAW, berarti mereka sudah dihukumi mendustakan semua Rasul, termasuk mendustakan Al-Masih Isa ibni Maryam. Jadi ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, kewajiban yang pertama dari 4 kewajiban di dalam al-iman bir-rusul. Yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, asani, yang kedua dari 4 kewajiban itu di dalam al-iman bir-rusul, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi mislu Muhammadin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuhin alaihi musholatu wassalam. Kita harus mengimani siapa yang kita ketahui nama-namanya dari para rasul itu, kita wajib al-iman bismihi,
Kita mengimani nama-namanya seperti Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihim assalatu wassalam. Wa haula'il khamsatu hum ulul azmi minar rusul. Dan mereka yang 5 ini adalah dinamakan ulul azmi minar rusul. Wa qad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdi'aini minal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan mereka di dalam Al-Qur'an ini dalam 2 tempat, mawdi'ain, 2 tempat. Yang pertama fi suratul Ahzab. Yang pertama dalam surah Al-Ahzab ayat 7. Yang kedua dalam surat Asy-Syura ayat 13. Ya. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam Al-Ahzab, ya. Al-Ahzab ayat 7. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Ya. Jadi sini disebut 5 di Nabi Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa bin Maryam. Juga dalam Asy-Syura 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Ya, ini ikhwah. Demikian ya, kita lanjutkan keterangan berikutnya. Wa amma man lam na'lam ismahu minhum fanu'minu bihi ijmalan. Adapun rasul-rasul yang mana setiap umat ada rasul yang Allah utus dan kita tidak mengetahui namanya, ya maka kita mengimani tanpa nama bahwa ada rasul-rasul yang tidak Allah kisahkan, yang mana setiap umat itu ada rasul yang Allah utus sebagaimana keterangan yang telah lalu pada pertemuan yang pertama masalah ini. Ini sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat yang ke-78, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Jadi ada rasul yang tidak kami kisahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Ghafir atau surat Mukmin. Jadi kata Allah, artinya sungguh-sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada rasul yang kami ceritakan kepadamu dan ada pula rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ya, harifillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, ats-tsalis tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim. Jadi yang ketiga kita harus membenarkan ma diterangkan min, ini minil bayan. Jadi membenarkan berita-berita mereka yang sahih tentang mereka. Nah, gitu. Jadi kita harus membenarkan qasasul anbiya, ya. Membenarkan qasasul anbiya. Nah, kisah-kisah para nabi itu dipelajari dan dibenarkan selagi itu adalah sahha, berita-berita yang sahih. Nah, di semua yang sahih tentang mereka semua itu kita dalam konsekuensi beriman kepada para rasul itu membenarkan kisah-kisah mereka, itu kisah-kisah yang hebat, kisah-kisah yang besar dan nyata. Nah, itu kisah yang besar lagi nyata. Nah, yang keempat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ar-rabi'u al-amalu bisyari'ati man ursila ilaina minhum wa huwa khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-mursalu ila jami'in nas. Ya. Ikhwah, yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Ya, kalau berita, ya, kalau qasasul anbiya
Itu semua diimani. Semua diimani tanpa kecuali. Yang penting adalah itu sahih beritanya, sahih khabarnya. Nah, kalau mengamalkan syariat, itu adalah mengamalkan syariatnya Rasul yang diutus kepada mereka. Itu mengamalkan syariatnya Rasulullah, penutup para Rasul itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada seluruh manusia. Ya. Qala Allah Ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ya. Itu surat An-Nisa 65 ya. Diterangkan di situ bahwasanya tidaklah mereka itu pada hakikatnya dinamakan beriman sehingga menempuh langkah-langkah berikut ini. Yang satu, yuhaqqimuka, menjadikan kamu sebagai hakim. Ya. Jadi mereka ada perselisihan, mereka ada persengketaan. Nah, itu tidak boleh main hakim sendiri. Harus menjadikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakimnya, yang memutuskan perkara-perkara di dalam apa yang mereka perselisihkan tersebut. Nah, gitu. Kemudian begitu mereka menjadikan beliau sebagai hakim dan tentunya beliau memberikan ketetapan, memberikan hukum, maka terhadap hukum yang beliau berikan la yajidu fi anfusihim kharaja mimma qadait. Mereka tidak merasakan keberatan di dalam hati mereka dari apa yang Nabi putuskan. Jadi harus mengatakan itu, yaitu yang betul begitu. Jangan rasa berat. Tambah yang ketiga, harus yusallimu taslima. Mereka harus mencurahkan ketaatan sepenuhnya, dipraktekkan, diterima dan dipraktekkan. Nah, itu dinamakan orang yang pada hakikatnya orang yang beriman. Itu hakikatnya orang yang beriman kepada Rasul, itu mengamalkan syariat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang terakhir, Rasul yang diutus kepada manusia di akhir zaman ini. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian untuk 4 kandungan, 4 kewajiban al-iman bir rusul. Kita lanjutkan ya ikhwah, buah-buah al-iman bir rusul ya. Walil imani bir rusuli samaratin jelilatan. Iman kepada Rasul sebagaimana keterangan di atas dengan 4 kewajiban itu dan juga keterangan dalam mukadimahnya, maka iman kepada Rasul seperti itu mempunyai buah-buah yang agung. Mempunyai buah-buah yang agung, di antaranya adalah al-ula, yang pertama, al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala. Al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi. Haitsu arsala ilaihim ar-rusula liyahduhum ila siratillahi ta'ala wa yubayyinu lahum kaifa ya'budunallah li'anal aqla al-basyariyah la yastaqillu bi ma'rifati dzalik. Ya, dengan kita mengimani Rasul sebagaimana terang di atas, ya, maka kita bisa mengetahui, kita bisa paham, kita yakin, mengetahui betul-betul Allah itu kasih sayang kepada para hambanya. Betul-betul Allah itu inayah, punya maksud yang baik kepada para hamba dan benar-benar perhatian, memperhatikan para hambanya. Nah, ini hendaknya orang tahu. Orang tahu. Nah, dengan mengilmui, mempelajari apa yang di atas, keterangan-keterangannya itu, kita hendaknya yakin Allah itu kepada para hamba-hambanya sangat sayang. Mendahulukan rahmatnya, menyayangi mereka,
dan dia Ta'ala betul-betul punya inayah. Dia Ta'ala punya maksud yang baik dalam menciptakan manusia dan sangat perhatian kepada mereka. Haitsu, ya, Buktinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan mereka dan telah menyiapkan bumi dan langit berikut semua isinya, tidak cukup dengan itu saja. Ya. Dia Ta'ala tidak berhenti menciptakan manusia dan tidak berhenti menyediakan untuk mereka sumber alam ini. Tetapi bersama disediakannya untuk mereka oleh Allah sumber alam. Langit dengan semua isinya, bulan dan bintang, matahari, bumi dengan semua kemudahannya, air hujan yang menumbuh tumbuhan. Bersama itu Allah pun juga mengutus ar-rusula. Ini Allah mengutus ar-rasul. Allah mengutus rasul-rasulnya. Dan semua risalahnya rasul itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diterangkan juga nama-nama mereka. Dan diberikan kisah-kisah yang hebat. Kisah-kisah yang menakjubkan dan nyata kisahnya itu. Nah, ini rasul yang Allah utus. Liyahduhum. Menunjukkan mereka, mengarahkan mereka kepada jalannya Allah yang lurus. Ini berarti betul-betul bukti Allah sayang. Bukti Allah punya maksud yang baik, perhatian kepada mereka. Bukannya diciptakan dan diberikan bumi terus dibiarkan begitu saja. Tapi Allah perhatian, pengen baik, menghendaki kebahagiaan mereka. Buktinya Allah mengutus para rasul liyahduhum ila siratillah wa yubayyinu lahum, dan menerangkan kepada mereka tata cara, kaifiyah, bagaimana tata cara mereka bersyukur kepada Allah yang diwujudkan dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Dia Ta'ala untuk masalah ini, masalah tata cara menyembah, tentang hidayah menuju jalannya yang lurus, ini Allah mengutus Rasul. Ya, kenapa? Karena memang al-aqal basyariyah, akal manusia ini, kemampuan akal manusia itu tidak bisa yastaqilu, tidak bisa mandiri, tidak bisa berdiri sendiri tanpa wahyu, tidak bisa berdiri sendiri mengenal hal itu. Tanpa wahyu tidak bisa mengenal kaifiyah menyembah Allah. Bagaimana mengenal jalannya Allah itu secara yastaqil, secara merdeka, nggak bisa. Kalau dibiarkan merdeka, diberi kebebasan, hak asasi bebas, nggak bisa. Harus dengan bimbingan wahyu. Makanya Dia Ta'ala dengan rahmatnya dan inayahnya mengutus para rasul liyahduhum ila siratillah wa yubayyinu lahum kaifa ya'budunallah. Ya, itu yang pertama, ikhwah. Buah yang harus kita ketahui, buah yang kita petik di dalam kita mengkaji al-iman bir rusul. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua syukruhu ta'ala ala hadihin ni'matil kubra. Syukruhu ta'ala ala hadihin ni'matil kubra. Mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sangat besar ini. Itu buahnya. Jadi kita akan terdorong, kita termotivasi bagaimana sukses berhasil bersyukur kepada Allah, ya kan? Mensyukuri Allah atas nikmat yang besar ini. Yang ketiga, mahabbatur rusuli alaihimus salatu wassalam wa ta'zimuhum wassana'u alaihim bima yaliku bihim. Yang ketiga, mencintai para rasul alaihim as-salatu wassalam, mencintai mereka, ya, menuruti petuah-petuahnya, perintah-perintahnya, wa ta'dhimuhum, dan mengagungkan mereka. Kita betul-betul mau mencegah diri, mau meninggalkan apa yang mereka cegah dan larang. Dan kita mau as-sana alaihim, mau memuji-muji dan menyanjung mereka, menyebut-nyebut kebaikan mereka sesuai dengan apa yang layak bagi mereka. Kenapa kita mencintai, mengagungkan dan memuji-muji? Tidak lain dan tidak bukan adalah li'annahum Rasulullah, karena mereka adalah utusan Allah.
Mereka membawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan merasa aku ini dapat apa darinya. Kok harus cinta, harus mengagungkan. Loh, kamu dapat banyak dari beliau. Kamu mendapatkan macam-macam darinya. Beliau adalah utusan Allah. Nah, jangan salah paham. Jangan merasa nggak mendapatkan apa-apa, kemudian nggak peduli kepada mereka. Ya, jadi kita harus merasa mendapatkan sangat banyak dari para rasul-rasul itu, karena mereka apa? Utusan Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan rahmatnya, inayahnya dengan mengutus para rasul untuk memberikan hidayah, memberikan bayan. Nah itu, rasul yang memberikan hidayah, memberikan bayan, mengeluarkan manusia minadz zulumati ilan nur. Nah itu karena mereka rasul, kita wajib dan semestinya mencintai para rasul, ta'dhimuhum wassana'u alaihim bima yaliqu bihim. Dikarenakan mereka rasul. Yang kedua, wali'annahum qamu biibadatihi wa tablighi risalatihi wa nuskhil ibadi. Juga mereka para rasul itu secara pribadi betul-betul mempraktekkan, menegakkan peribadahannya kepada Allah. Juga menyampaikan risalahnya dan betul-betul menasihati para hamba-hamba Allah. Bagaimana hamba-hamba Allah bercerai-berai, kemudian ditata, dinasihati menjadi kesatuan yang bermanfaat, kesatuan yang kuat, kesatuan dalam al-haq, mengukir masa emas. Ya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, itu adalah di antara buah-buah al-iman bir-rusul. Ya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Masih ada satu pembahasan lagi, ya, tentang al-iman bir-rusul ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, yaitu suatu penjelasan yang penting, ya, itu penjelasan yang menerangkan kepada kita agar kita menerima rasul dan jangan beralasan dan jangan mengada-adakan alasan. Nah gitu. Di antara alasan yang mereka adakan, ya, waqad kadzdzabal mu'aniduna rusulahum za'imina ana Rasulullah ta'ala la yakununa minal bashar. Orang-orang yang penentang ada aja alasannya. Mereka mendustakan para rasul dengan alasan rasul Allah itu bukan manusia. Kamu kan manusia, bukan rasul Allah. Nah, ini alasan mereka, tapi ini adalah alasan yang ada. Wa qad dzakarallahu ta'ala hadza za'ma wa abtalahu. Allah Ta'ala telah menyebutkan alasan itu dan Dia Ta'ala membatilkannya. Dengan firman-Nya, wa ma mana'an nasa ay yu'minu idza'ahumul huda illa an qalu aba'asallahu basyara rasula. Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula. Al-Isra 9495. Ya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi dan tidaklah menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk itu datang kepada mereka kecuali perkataan yang mereka katakan. Apa itu kata mereka? Apakah memangnya Allah mengutus seorang manusia sebagai rasul? Nah, itu. Maka ini dibatalkan oleh Allah seandainya penduduk bumi ini adalah malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni bumi, niscaya rasul yang kami utus juga malaikat. Namun karena penduduk bumi ini manusia, maka rasul yang kami utus pun juga manusia. Jadi yang itu adalah memang manusia. Jadi mereka ini diberi rasul yang benar, rasul yang tepat, malah gak mau mencari yang salah. Namanya alasan yang diadakan oleh mereka. Ya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah.
Kita lanjutkan keterangannya ya di situ sedikit lagi. Fa'abatalallahu ta'ala hadza. Allah Subhanahu wa taala membatilkan persangkaan mereka itu. Alasan mereka itu bi annahu la budda ayyakuna rasulu basyaran li'annahu mursalun ila ahli ardi wa hum basyar. Jadi Allah katakan bahwasanya memang rasul itu harus manusia karena dia diutus kepada penduduk bumi dan penduduknya manusia. Walau kana ahlul ardi malaikatan, seandainya penduduk bumi itu malaikat, lanazzalallahu alaihi minal manas samai malak rasulah. Seandainya penduduk bumi itu malaikat, tentu Allah akan mengutus kepada mereka dari langit malaikatnya yang sebagai rasul. Liyakuna mislahum, supaya sama. Nah, dengan sama itu kan mudah berkuduah. Dengan sama maka akan tinggi kecenderungannya, tingkat kasih sayangnya. Wa hakadha hakallahu ta'ala 'anil mukadzibina lirrusuli. Demikianlah Allah menghikayatkan tentang orang-orang yang mendustakan Rasul, annahum qalu in antum illa basyarum misluna turiduna an tasuduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mislukum walakinallaha yamunnu ala may yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidnillah. Ibrahim ayat 10 dan 11 ya. Ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mereka berkata, wahai rasul-rasul, kamu itu hanya manusia seperti kami. Mereka terus udon, kamu itu mau menghalang-halangi kami dari apa yang kami sembah, yang disembah dari nenek moyang kami. Apa buktinya coba? Katakan buktinya, nah gitu. Ya, mereka sudah punya perasaan yang nggak baik kepada para rasul. Maka dijawab oleh para rasul, kami ini memang hanya manusia seperti kamu. Tapi kami ini manusia yang diberi anugerah oleh Allah. Memang dia Ta'ala dengan anugerah yang munu alama yasya. Allah memberi anugerah kepada hamba-hamba yang dia kehendaki, dan dengan sesama manusia saling cenderung ya, saling kasih sayang lebih dekat. Adapun tentang mukjizat yang kalian minta, kami tidaklah mendatangkannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kita bahas mengakhiri al-iman bir rusul. Insyaallah pekan yang akan datang kita melanjutkan al-iman bil yaumil akhir biidnihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma eksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asyik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritsa minna waj'al sa'rana 'ala man dolamana wansurna 'ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhirul kalami alhamdulillahi rabbil alamin.